Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan, apa kabar semuanya? Saya percaya semua dalam keadaan baik, berjumpa kembali dengan kami di Menara Doa pada hari ini. Nah, saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara siapkan hatinya untuk kita datang kepada Tuhan hari ini. Bapak Ibu Saudara yang ada di Holy Spirit Room dan juga Bapak Ibu Saudara yang mengikuti secara online, mari kita siapkan hati kita bersama-sama. Kita datang kepada Tuhan, kita minta biarlah hari ini Tuhan melawat dan Tuhan akan memberikan sesuatu yang baru dalam kehidupan kita bersama-sama. Mari kita akan berdoa Bapak Ibu Saudara. Kami bersyukur ya Tuhan, untuk hari ini ya Tuhan. Terima kasih untuk anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami melihat ya Tuhan, harapan yang baru Tuhan berikan buat kami. Biar bawa kami untuk kami mendekat kepada Tuhan. Urapi kami ya Tuhan Yesus. Ketika kami ada dalam doa pujian dan penyembahan, Roh Kudus Engkau hadir, Engkau melawat umat-umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami yang sakit, Tuhan Engkau sembuhkan ya Tuhan. Lewat firman-Mu, hidup kami diubahkan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama. Kita datang kepada Tuhan, haleluya. Engkau baik buat kami ya Tuhan, haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari bersama-sama katakan, bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di
berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari datang sembah ya Bapak Ibu Saudara. Kami tahu ya Tuhan, pertolongan kami hanyalah dari Tuhan. Engkaulah pengharapan kami Tuhan Yesus. Bawa kami ya Tuhan Yesus untuk kami dapat melihat bahwa Tuhan adalah pertolongan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik, Engkau luar biasa dalam hidup kami. Kami punya Tuhan yang luar biasa. Kami punya Tuhan yang hebat. Mari angkat kedua tanganmu, sembah Dia. Haleluya. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari Bapak Ibu Saudara, kita boleh datang sembah Tuhan. Bahwa hidupmu hari ini, kalau Tuhan sanggup menolong hidupmu, kalau Tuhan sanggup memulihkan hidupmu, Dia Allah, Dia Tuhan. Kami datang Tuhan, menghampiri kata kasih karunia-Mu Tuhan. Kaulah harapan, Kaulah kekuatan kami Tuhan, tempat kami berlindung Tuhan.
seperti fajar. Amin. Makasih Roh Kudus, cintamu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, mengalir. Ya Roh Kudus, mari naikkan puji bersama-sama, katakan. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari dari awal katakan, ketika ku hadapi kehidupan ini. Amin Tuhan. Jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi.
kuasa-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, Engkau baik. Engkau menolong kami Tuhan. Kasih Tuhan. Tak tersembunyi kuasa Allah. Kalaulah ditolong saya juga. Mari lebih lagi, tak tersembunyi, tersembunyi kuasa Allah. Kalaulah ditolong saya juga. Mari lebih lagi, semuanya tak tersembunyi, tersembunyi kuasa Allah. Kalaulah ditolong saya tersembunyi kuasa-Mu ya Tuhan. Di masa-masa ya Tuhan menantikan pertolongan-Mu. Ajar kami Tuhan. Beri kami Tuhan kesabaran-Mu. Berikan kami damai sejahtera-Mu. Berikan kami kekuatan-Mu Tuhan. Saat-saat anak-anak-Mu sedang menantikan pertolongan-Mu Tuhan. Beri ya Tuhan. Ya Tuhan, hati yang semakin melekat dengan Tuhan. Aku berdoa Bapa dalam nama Yesus. Biarlah ya Tuhan,
Engkau sendiri yang berbicara secara khusus, secara pribadi buat anak-anak. Aku berdoa Tuhan, untuk setiap anak-anak-Mu yang sedang ya Tuhan menantikan kesembuhan, menantikan mujizat kesembuhan dari Tuhan. Aku berdoa Bapa, biarlah Tuhan Kau berikan iman ya Tuhan. Engkau berikan ya Tuhan mata yang bisa melihat ya Tuhan mujizat itu ya Tuhan terjadi dalam hidup mereka. Aku percaya ya Tuhan, di dalam nama Yesus, oleh bilur Yesus, saudara yang sakit semuanya disembuhkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan tolong anak-anak-Mu. Anak-anak-Mu yang sedang ya Tuhan dalam kesesakan, Tuhan pulihkan keuangan mereka, keluarga mereka, pekerjaan. Oh ya lama kasih ya lama. Oh ya lama Kau beri kekuatan baru. Tuhan curahkan urapan kasih-Mu ya Bapa. Lama. Tangan Tuhan sedang merentah suatu nama yang aku lihat saatnya menanti. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang suatu nama yang aku lihat saatnya menanti. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merentah suatu karya yang agung lihat saat ibadah. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Tuhan, terima kasih. Kau sedang memperbaharui kami dengan urapan kasih. Tuhan, kepada siapa lagi Tuhan kami berharap, kami menantikan pertolongan kalau bukan kepada-Mu saja Tuhan. Engkaulah ya Tuhan sumber pengharapan kami. Berikan kami damai sejahtera-Mu Tuhan. Aku percaya yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, bahkan yang susah Tuhan hiburkan. Urapi hamba-Mu, sudah menyampaikan pesan firman-Mu ini dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah saudara, silakan kembali Ibu Bapak. Shalom saudara, puji Tuhan hari ini saya ingin lanjutkan tentang pengharapan ya, tentang pengharapan. Ya, sekarang gini pertanyaannya, apakah yang harus kita lakukan selama masa menantikan pertolongan Tuhan? Ya, sebelum kita, saya percaya bahwa mukjizat itu datang karena kita punya janji firman Tuhan dalam hidup kita. Katakan amin. Nah, di dalam Ratapan 3 ayat 25 dan 26 di sini menjelaskan kepada kita tentang pengharapan, saudaraku. Yaitu, ya kita akan baca sama-sama sekali lagi tuh, saudara. 1, 2, 3. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Artinya di sini adalah apa saudaraku? Orang yang berharap kepada Tuhan itu adalah orang yang menantikan pertolongan Tuhan. Nah, di sini memang saya mau jelaskan sekali lagi saudara. Ya, kita harus tahu ya, ada banyak orang aku berharap.
Ya kan? Saya mau jelaskan bahwa pengharapan itu berbeda dengan angan-angan. Ya, pengharapan itu berbeda dengan optimisme. Ya, aku optimis kok, bisa, aku bisa. Saudara, itu beda. Saya mau jelaskan begini. Optimisme ya, itu biasanya menyangkali kenyataan. Lalu mau kita buat pikiran positif aja. Itu gak akan pernah. Pertolongan Tuhan tidak datang hanya karena saudara menyangkali kenyataan. Sakit ya? Enggak, aku gak sakit. Positif aja lah. Sembuh. Enggak gitu saudaraku. Itu namanya optimis. Optimis tidak melibatkan Tuhan. Optimis tidak melibatkan firman Tuhan. Nah, hari ini yang saya mau bahas adalah tentang pengharapan. Pengharapan tuh dia mengakui kenyataannya memang sakit. Kenyataannya memang lagi susah, lagi menderita. Keadaannya ini kita gak nyangkali. Tetapi kita percaya. Saudara, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang percaya katakan amin saudara. Nah ini dia. Jadi pengharapan itu saudara selalu didasarkan pada apa? Pengetahuan akan firman Tuhan. Jadi kita berharap karena ada dasarnya saudara. Yaitu apa? Janji firman Tuhan yang terlukis. Yang tertanam di dalam lubuk hati kita. Saudara. Jadi di sini pentingnya saudara tahu kalau saudara mau berharap ya kepada Tuhan ya, berharap pada Tuhan, saudara Yesus ya kan, saudara pasti memiliki janji firman Tuhan yang sudah tertanam di dalam lubuk hati ya. Jadi oleh karena itu firman ini kaitan dengan iman. Jadi makanya iman itu sangat diperlukan untuk mengubah pengharapan menjadi kenyataan. Alkitab mengatakan iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Ibrani 11 ayat 1. Dan apa? Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi praktisnya begini saudaraku. Saya ingin beritahu tentang pengharapan dulu. Baru nanti apa yang kita harus lakukan ketika kita menantikan pertolongan Tuhan. Berharapkan artinya menantikan pertolongan Tuhan. Saudara, saya ingin jelaskan tentang pengharapan saudaraku. Jadi pengharapan itu bisa karena gini. Saudara, dasarnya adalah ketika kita mengalami satu perkara, satu kasus, satu masalah atau pergumulan. Saudara harus berdoa dan minta apa janji Tuhan. Tuhan bicara apa? Setelah dapatkan firman-Nya, namanya kita sebut firman rema. Yang membuat adanya iman. Itulah dasar kita berharap. Kalau dasar pengharapan kita itu adalah firman rema. Tuhan bicara sama saya kok. Ini loh saya dapatnya. Itu yang dasar pengharapan kita. Saya yakin pengharapan yang berdasarkan firman rema ini. Ya kan? Adalah pengharapan yang tidak akan mengecewakan. Kata amin, selalu jadi kenyataan. Jadi saya ingin ajak ibu bapak untuk coba mulai lihat. Ya kan? Coba mulai lihat dengan satu sudut pandang yang baru. Seringkali kita menganggap bahwa mujizat itu hanya ngejut gitu loh. Seperti sulap, bim salah bim, pak gitu loh. Enggak, mujizat itu adalah satu proses. Saudara, pertama ya kan, dan biasanya ya kan, itu hasil daripada hubungan pribadi kita dengan siapa? Dengan Tuhan. Katakan amin saudara. Ya kan? Yang kedua adalah kita berbicara sama Tuhan. Tuhan, aku nih sedang buntu. Saya sedang mengalami masalah dan keuangan. Saya harus memenuhi kewajiban saya untuk A, B, C, D. Ini contoh. Tapi saya tidak punya uang untuk bisa mencukupinya. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Nah ini namanya kan pengharapan tidak menyangkali kenyataan. Kita omong kenyataan yang ada kepada Tuhan. Kita berbicara kepada Tuhan. Saudaraku ya kan. Tentang hal-hal yang tidak bisa kita lakukan dengan kekuatan kita. Tuhan bicara kepada saya. Apa firman-Nya? Mungkin saudara teringat dengan firman yang berkata. Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Nah dari situ saudara, prosesnya adalah saudara mulai bayangkan
Karena aku ini adalah dombanya Tuhan. Dan Tuhan adalah gembala. Aku ngerti seperti gembala, ya kan? Yang mengembalakan dombanya. Dombanya itu tidak akan pernah kekurangan yang baik. Katakan amin. Saya percaya. Saya percaya akan janji ini. Saya tidak akan kekurangan yang baik. Lalu saudara mulai dapat lagi ayat misalnya. Filipi 4 ayat 19. Allahku sanggup mencukupi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Yesus Kristus. Itu firman. Itulah yang saudara, itulah janji firman. Sebagai dasar saudara berharap. Setelah itu saudara mulai doakan. Kembalikan lagi sama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk janji firman-Mu. Sekarang Tuhan, ya kan, untuk bisa mencukupi kebutuhan saya. Saya percaya Engkau pasti, ya kan, akan membuka jalan untuk pekerjaan saya. Saudara mulai keluar rumah. Saudaraku, lalu saudara mulai hubung siapapun. Saudara kerjakan apa yang bisa saudara kerjakan. Ya kan, apapun pekerjaan yang bisa dijumpai oleh tanganmu, kerjakan itu. Saya percaya lewat pekerjaan itu, Tuhan akan mencukupi segala kebutuhan saudara. Yang ngerti katakan amin. Prosesnya seperti itu. Bukan mujizat Tuhan akan cukupi, lalu kita di rumah tidur terus. Hanya dapat firman, hanya doa, tapi tidak buat apa-apa. Saudara bisa mengerti sini. Jadi ada 3 prinsip, saudaraku, ya kan? Yang pertama kita punya janji Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Apa firmannya? Yang kedua setelah dapat, kita harus doakan janji itu, ya kan? Sampai kita mengalami yang namanya damai sejahtera. Sampai kita mendapatkan satu seperti apa yang gak pernah kita pikir, kita bisa kepikiran. Selama ini kayaknya takut kalau mau melangkah, takut mau kerja, ya kan? Ada trauma-trauma. Ini yang harus ketakutan harus kita doakan supaya penghalang-penghalang untuk melangkah dengan iman kita bisa atasi semua. Yang mengerti katakan amin. Saya mulai melangkah. Saya lihat itu. Nah sekarang pertanyaannya adalah saudaraku ya. Apa yang harus kita lakukan selama kita menantikan pertolongan Tuhan? Ya saudara, bukan kita diam waktu menantikan pertolongan Tuhan. Yang pertama kita baca Mazmur 27 ayat 13 sampai 14. Ya, kita baca yuk. 1, 2, 3. Sesungguhnya aku percaya akan melihat apa? Kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Katakan amin. Jadi kita pertama harus menguatkan dan meneguhkan hati kita. Katakan amin. Orang yang berharap adalah orang yang terus-menerus ingin menguatkan dan meneguhkan hatinya. Nah gimana caranya? Tanda kita kuat. Aku kuat kok. Bukan dikuat-kuatin loh saudara. Kapan saudara punya hidup dalam kekuatan kuasa Allah? Pada saat saudara, ya kan? Pada saat hati dan pikiran kita dikuasai oleh apa? Damai sejahtera. Pada waktu itu tandanya. Orang yang sedang menantikan pertolongan Tuhan. Saudara, biasanya kita kan stres. Kita maunya marah-marah, kemarin kita sudah bahas. Ya kan? Kita semuanya takut lah. Kita reaksinya, wah segala macam. Tapi kita udah ngerti nih. Oke, saya harus punya pengharapan. Apa dasarnya saya harus berharap, harus menantikan? Yang pertama, penderitaan yang saya sedang alami bersifat sementara. Yang kedua, ya kan? Kalau saya merespon penderitaan ini dengan marah-marah, kecewa, pahit, balas, maka kemarahan ini tidak akan mengubah keadaan. Tidak menghasilkan kebenaran di hadapan Allah. Yang ngerti katakan amin. Yang ketiga, kita bisa melihat bahwa penderitaan ini justru akan memproses, membentuk karakter saya. Jadi oke, saya jalani sekarang. Ya kan? Nah, bagian saya sekarang untuk pada masa saya mau mengharap, kan ada proses menanti. Bagaimana saya bisa bertahan dalam penderitaan ini, dalam kesusahan ini. Itu namanya berharap. Orang yang berharap adalah dia sedang menahan rasa sakitnya. Sampai datangnya pertolongan Tuhan itu. Seperti perempuan yang sedang
mengandung. Itulah pengharapan. Sampai anak itu lahir, saudara. Biasanya sebelum kelahiran, ibu-ibu akan mengalami sakit yang luar biasa. Dengan catatan lahirannya normal ya, tidak sesar. Wah, sakit minta ampun. Nah itu, ya kan, sebelum yang namanya pengharapan menjadi kenyataan, biasanya penderitaannya makin muncak, saudara. Nah oleh karena itu bagian kita adalah bagaimana saudara. Saudara dan saya harus hidup dalam damai sejahtera. Nah ini pentingnya doa, pujian, penyembahan. Dekat sama, gak mungkin kita bisa hidup dengan damai sejahtera di masa-masa sulit. Yang ada pasti khawatir lah, takut lah, kecewa lah, marah lah. Nyalain si A, si B. Pahit, benci, itu perasaan negatif pasti saudaraku. Kalau dalam keadaan ini. Nah saudara ganti. Oleh karena itu perlunya doa, pujian, penyembahan. Dekat dalam hadirat yang membuat saudara bisa mendapatkan damai sejahtera. Roma 16 ayat 20, kalau kita hidup saudara dikuasai oleh damai sejahtera Allah. Apa yang terjadi? Kita punya kuasa atas iblis. Kuasa untuk menghancurkan iblis di bawah kaki kita. Katakan amin saudara. Semua kadang-kadang sakit penyakit itu pekerjaan setan. Saudara, Yesus sudah menghancurkan segala iblis dan pekerjaannya. Oleh karena itu kalau saudara menguatkan di masa-masa penantian, masa-masa kita sedang menantikan pertolongan Tuhan, saudara saya harus jaga hidupnya dikuasai oleh damai sejahtera. Setiap kali saya mengalami pergumulan, setiap saya mengalami yang namanya perkara kasus datang, reaksi awal saya ada pasti saya takut. Reaksi awal saya biasanya juga bisa marah. Manusia saya. Ya kan? Bisa benci. Tetapi saya tahu ini jangkarnya. Ini namanya value, ini prinsip yang saya pegang. Kalau saya simpan namanya kemarahan, kebencian, ketakutan, kecewaan, Tuhan gak bisa tolong saya. Mau sampai kapanpun Tuhan gak bisa tolong. Sampai saya harus ganti perasaan ini dengan damai sejahtera. Pada waktu ada damai sejahtera, kita punya kuasa atas iblis. Ya kan? Kita bisa hancurkan iblis di bawah kaki kita. Yang kedua, Roma 16 ayat 20 katakan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus akan menyertai kamu. Kasih karunia bicara tentang apa? Pertolongan Tuhan. Apa pertolongan Tuhan yang kita mau inginkan? Saudara, itu doa-doa yang kita naikkan. Itulah waktu dijawab, itu namanya kasih karunia Tuhan. Katakan amin. Jadi simple sekali. Simple saudaraku. Kalau saudara sudah doa, naikkan doa, permintaan pada Tuhan. Tuhan tolong saya untuk ini. Sepanjang saudara jaga damai sejahtera, maka saudara akan nantikan. Ya kan, waktu Tuhan itu pasti datang untuk menolong saudara. Yang percaya katakan amin. Ya, sungguh. Daud berkata di dalam Mazmur 27:13, sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan. Katakan amin. Dia bilang, ya kan, aku akan nanti, masih nanti. Oleh karena itu dia harus nantikan Tuhan. Nunggu Tuhan. Sementara dia nunggu, dia berkata pada dirinya, apa saudara? Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Itu yang pertama. Saudara jelas ini, amin. Yang kedua, jangan cuman ini intern ya, ini intern, apa namanya, ke dalam. Yang kedua, selama kita menantikan pertolongan Tuhan, kita juga harus keluar. Bangun diri kita. Yang kedua, bangun orang lain. Yang ngerti katakan amin. Makanya yang kedua adalah apa? Kita harus peduli. Kita harus peduli dengan apa? Sesama kita. Selama kita menantikan pertolongan Tuhan, saudara jangan cuma mikirin diri sendiri. Ayo mulai pikirin orang lain. Katakan amin. Katakan amin. Di dalam Yesaya 58, saya dapetin ayat ini tadi pagi saudara. Ya, ayat 6 dan 7 saudara. Itu menjelaskan tentang puasa. Ya pasti kalau kita lagi sedang nantikan pertolongan Tuhan, ada doa, ada puasa. Dan juga ada pelayanan yang harus kita buat. Saudara, doa-doa dinaikkan, puasa. Nah, pada waktu kita berdoa dan berpuasa,
Saudara, ini yang Tuhan kehendaki. Peduli dengan sesama. Katakan amin. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Yesaya 58 ayat 6 dan 7. Bukan berpuasa yang ku kehendaki, ialah apa? Supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman. Dan melepaskan tali-tali kuk. Supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya. Dan mematahkan setiap kuk. Supaya engkau memecah-mecahkan rotimu bagi orang yang lapar. Dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tidak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang. Supaya engkau memberi dia pakaian. Dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Katakan amin. Peduli. Ada pelayanan, ada pemberian. Ada perhatian yang kita berikan kepada sesama kita yang membutuhkan. Katakan amin. Yang pertama, saudara harus kuatkan dan teguhkan diri. Dengan cara apa? Biarlah damai sejahtera Allah menguasai hati dan pikiran kita. Yang kedua adalah kita harus bisa peduli untuk supaya apa? Menguatkan orang lain. Ya. Apa yang pertanyaan gini, apa janji Tuhan ya bagi orang yang peduli dengan sesamanya? Nih lihat saudara, apa janji? Tadi kan kalau kita menguatkan diri kita dengan damai sejahtera, maka janji itu adalah kita punya kuasa atas iblis. Yang kedua, ada kasih karunia menyertai kita. Tapi kalau misalnya kita peduli kepada sesama kita, kita melayani, saudaraku, ada taburan kebaikan yang kita berikan. Saudara, ada 4 berkat yang Tuhan sediakan menurut Yesaya pasal 58. Saudara, kita lihat ayat 8. Saudara, kita lihat yang pertama. Ya kan? Yang pertama adalah Yesaya 58 ayat 8. Baca yang keras. 1, 2, 3. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar. Dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran akan menjadi barisan depanmu. Dan kemuliaan Tuhan barisan belakang. Katakan amin. Jadi yang pertama kalau kita peduli sama orang. Alkitab katakan apa saudara? Janji Tuhan apa? Kita akan mengalami pemulihan atas luka hati kita. Kesembuhan atas sakit penyakit kita. Katakan amin. Nah, kenapa kita perlu tahu janji Tuhan? Saudara, supaya kita bisa mendoakannya dan mengklaimnya. Yang ngerti katakan amin. Ini penting saudara. Ini perlu dicatat. Peduli sama orang. Coba. Kalau kita mau mengharapkan Tuhan tolong kita. Coba belajar. Ya kan. Tolong orang lain. Sebisa apa yang kita bisa buat. Katakan amin. Minimal kita bisa tolong dengan doa. Kita doakan orang-orang. Yang ngerti katakan amin saudara. Itu penting. Ya, dia akan sembuhkan luka kita. Makanya saya melihat orang-orang yang suka berbuat baik. Yang suka menolong orang-orang yang dalam kebutuhan. Biasanya saudara, luka batinnya itu cepat sembuh. Itu gampang sekali ngampunin. Setuju gak saudara? Katakan amin. Karena seperti orang Samaria yang baik hati. Saudara, waktu dia mau menolong orang Yahudi yang sedang kena rampok. Bagaimana caranya dia menolong? Dia kan harus merendahkan dirinya. Supaya dia bisa gendong dan bawa ke keledainya. Jadi gini saudaraku, kalau kita suka nolong orang lain, itu membantu kita untuk belajar jadi orang-orang yang rendah hati. Kita mau lihat orang yang butuh ditolong kan orang yang ada di bawah kita. Kita mau sama setara dengan dia. Kalau kita terus belajar rendah hati, itu lebih mudah. Untuk apa saudara? Untuk sembuh luka kita. Karena kita lebih mudah mengampuni orang. Kalau kita udah terbiasa buat baik, berpikir baik, berkata baik, berdoa siapa untuk orang lain, menolong, itu sembuh luka kita. Yang kedua, kalau sembuh luka hati kita, bisa sembuh juga sakit penyakit kita. Tadi istri saya kirimin video, ada seseorang gitu loh yang tokoh lah. Yang suaranya tuh didengarkan ya dari sisi kesehatan mental dan juga kesehatan fisik. Dia berkata begini saudaraku, ya, bahwa hal yang jarang diungkap
orang-orang yang menderita sakit yang cukup berat, katanya dia bilang gitu kan. Ya kan, salah satunya adalah kanker lah atau dan lain sebagainya. Itu biasanya ibu-ibu. Karena mereka ini tidak diajar dari kecil sebagai perempuan. Kau kalau menikah sama suami, kau jangan teriak. Kau harus banyak diam. Jangan banyak gini. Jadi perempuannya ini kan. Jadi rupanya menurut dia buat dia omong lah tentang riset segala macam. Bahwa persentase itu rupanya banyak perempuan yang kena, lebih banyak perempuan yang kena kanker ketimbang laki-laki. Kenapa? Karena dia nyimpen luka, nyimpen. Ada banyak hal yang dia simpen. Padahal wanita tuh harus ngomong tuh lebih banyak daripada laki-laki. Tapi simpen, dibungkus, sampai ada pembungkaman. Dia omong seperti itu. Tapi saya mulai berpikir, bagi saya diskusi sama istri. Itu bersyukurnya ya, kita sebagai orang percaya, orang Kristen. Sebenarnya tuh Filipi 4 ayat 6 dan 7 itu benar resep. Janganlah hendaknya kamu khawatir. Khawatir itu kan perasaan negatif yang sesuatu yang terpendam gitu loh. Ya khawatir bisa jadi kecewa, jadi marah, dari benci, semua segala macam. Ya kan, kalau kamu khawatir, kamu terluka, nyatakan apa yang kamu kehendaki kepada Allah dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur. Lepaskan itu, curhat itu sama Tuhan. Curahkan isi hatimu kepada Allah. Nangislah, ngeranglah, ngomonglah sama Tuhan. Maka minta damai sejahtera, kuasai hati dan pikiran. Selesai. Kadang-kadang perlu pelepasan, keluar sesuatu. Itu penting, gak usah malu. Saudara Yesus, ini penting. Jadi kalau kita peduli dengan sesama, ya, makanya kalau kita peduli sebagai suami ini nasihatin dia, kadang-kadang kita perlu. Saya suka ajukan banyak pertanyaan sama istri. Ada apa, gimana? Dia cerita terus ya. Kadang-kadang dia ngomong terus saya udah ketiduran. Oh tidur dulu, dia bilang gitu kan. Karena ini salah satu untuk terapi saya pikir ya. Salah satu terapi. Karena saya dikit-dikit udah ada apa. Gimana awalnya, gimana? Padahal gak ada apa-apa gitu kan. Saya mau ngomong aja. Saya bilang, jangan sampai gak nyanyi. Nyanyi pujian kepada Tuhan. Kalau doa bersuara, baca Alkitab ya bersuara. Nah, itu terapi luar biasa. Yang ngerti katakan amin. Yang kedua, saudara apa sih untuk bisa, ya kan apa berkat yang, apa janji Tuhan bagi orang yang peduli sama sesama. Yang kedua adalah kita kan memiliki keakraban, hubungan dengan Tuhan. Katakan amin. Kalau kita peduli dengan sesama, kita kan dekat sama orang ini, betul gak saudara? Kedekatan kita sama banyak orang yang gak ada masalah. Itu menyebabkan kita mudah masuk hadirat Tuhan. Kalau saudara dan saya mudah masuk hadirat Tuhan, kalau saudara sebagai hamba Tuhan atau siapapun, ketika saudara dalam pelayanan atau mau mendoakan orang atau mengimpartasi, itu mudah. Urapan itu ngalir. Yang ngerti katakan amin. Peduli. Ada banyak orang, gimana Pak saya bisa impartasi, urapannya bisa dahsyat. Peduli sama orang. Kita cuma doa dan puasa itu bagus harus. Tapi kunci, nih ayatnya kita akan baca ayat 9. Yesaya 58 ayat 9. 1, 2, 3. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak mengenakan kuk, jangan bikin susah. Sesamamu kuk, bikin jadi nggak enak. Kadang-kadang itu kita sering ya ngomong. Ya saya juga sering. Makanya kita, saudara dan saya. Kita kadang-kadang sering tuh kasih kuk. Bikin orang tuh nggak enak hati. Berat hati. Dengan kita sudutkan dengan kata-kata kita. Kita bully depan orang banyak. Jadi bikin malu. Berhenti. Memang tujuannya bercanda. Jangan marah lah. Tapi kadang-kadang itu seperti kayak yang tanpa kita sadari itu jadi kuk loh. Atau bikin susah orang. Kata Pak Sabta, kata bos,
kau nih gini. Itu kan bikin kok orang. Mungkin bos kita gak ngomong. Tapi kita mau takut-takutin sesama kita. Ini yang membuat urapan gak ngalir di kita. Saudara bisa mengerti, dikatakan amin. Karena banyak orang kan kita nakut-nakutin, kita sebut nama seseorang. Ini benar orang itu belum tentu loh saudaraku. Ya. Dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Saudara mau punya keakraban dengan Tuhan, amin. Ini penting. Ketika kita peduli dengan orang, ya kan saudaraku, maka kita akan mudah masuk hadirat. Yang ketiga, ya, ayat yang ke-10 dan 11. Saya ingin ajak ibu bapak baca ya. Yesaya 58 ayat 10 dan 11. Ini berkat nih kalau kita peduli sama orang. Kita baca 1, 2, 3. Terangmu akan terbit dalam gelap. Dan kegelapanmu akan seperti apa? Rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa. Dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering. Dan akan memperbaharui apa? Kekuatanmu. Di sini artinya apa saudaraku? Kita tidak akan hidup dalam kegelapan. Hidup dalam kegelapan, hidup dalam kebingungan. Tidak tahu mau buat apa. Kepentok terus, stres terus. Tidak bisa tidur. Itu hidup dalam kegelapan. Hidup dalam penderitaan, itu namanya hidup dalam kegelapan. Kenapa? Karena kita nggak tahu. Tapi saudara, ketika saudara mulai belajar peduli dengan orang lain. Apa yang terjadi? Saudara akan hidup dalam terang Tuhan. Sehingga saudara dapat mengambil keputusan yang benar. Sesuai dengan apa? Kehendak Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Nah ini penting. Ya kadang-kadang tuh saya melihat orang. Kenapa orang Kristen asal sejak muda dia ikutin firman. Saya yakin hidupnya akan diberkati. Saudara saya katakan amin. Kadang-kadang tuh ada banyak hal ambisi, hawa nafsu yang salah dan lain sebagainya. Yang kita ini akhirnya terjerumus. Banyak hal. Yang keempat, saudaraku. Yang keempat, apa berjanji Tuhan buat orang yang peduli dengan sesamanya. Yang keempat adalah Tuhan akan mengganti kutuk. Menjadi apa? Menjadi berkat atas hidup kita dan keturunan kita. Sehingga kita dapat membangun dan memulihkan kembali kehidupan kita. Katakan amin. Ada banyak orang ingin bangun kembali hidupnya. Ya kan? Mulihkan. Selalu kok gagal. Selalu gagal. Ini karena apa saudara? Kita lihat. Itu ada kutuk. Ya, kita baca Yesaya 58 ayat 12. Yang keras. 1, 2, 3. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad. Dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebut yang memperbaiki tembok yang tembus. Yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Katakan ini satu gambaran. Saudara, bahwa kehidupan saudara, kehidupan saya. Ya kalau kita mau peduli dengan orang lain. Setelah kita membangun ya kan kekuatan dan meneguhkan hati kita dengan damai sejahtera. Saudara, apa yang terjadi saudaraku? Maka berkat yang keempat, Tuhan akan ganti kutuk menjadi berkat. Sehingga kita punya kekuatan untuk membangun hidup kita. Saudara, dan memulihkannya saudaraku. Dan bukan cuma bisa membangun dan memulihkan hidup kita. Tetapi akan ada banyak orang yang saudaraku. Ya kan, kehidupan kita bisa berdampak kepada banyak orang. Katakan amin saudara. Saudara akan bisa memberi makan banyak orang. Tuhan akan pakai saudara untuk menjadi berkat buat banyak orang. Yang percaya katakan amin. Ya. Jadi apa yang harus kita lakukan sementara kita menantikan pertolongan Tuhan? 2 saja. Yang pertama, saudara menguatkan dan meneguhkan hati saudara. Dengan cara apa? Hidup dalam damai sejahtera. Untuk bisa hidup dalam damai sejahtera, saudara intim dengan Tuhan. Lewat doa, pujian, penyembahan, hadirat Tuhan. Yang kedua adalah, saudara, memang saya ngerti. Kalau kita lagi susah, lagi dalam pergumulan, cenderung kita ini jadi orang yang apa? Egois. Hanya lihat diri tentang kebutuhan kita, kepentingan kita. Tetapi firman Tuhan ajar kita. Sementara kita menantikan pertolongan Tuhan. Saudara harus bisa memperhatikan, mempedulikan sesama saudara. Katakan amin. Saya mau nanya sama saudara. Kapan Abraham ya kan melihat istrinya Sarah
Kapan Abraham mendapatkan janji Tuhan bahwa dia akan mendapat anak dari Sarah? Kapan saudara? Setelah Abraham berdoa, meminta berkat. Ya kan? Untuk siapa? Abimelek dan seluruh orang-orang yang ada di istananya. Pada waktu Abraham berdoa untuk Abimelek, istri Abimelek dan semua perempuan yang ada di istananya, supaya mereka dibuka kandungannya. Saudaraku, ayat berikutnya Alkitab katakan Tuhan membuat Sarah mengandung. Lalu akhirnya melahirkan seorang anak dan diberi nama Ishak. Saudara masih ingat gak? Saudaraku, kapan, bagaimana ya kan Allah memulihkan keadaan Ayub dan memberikan Ayub 2 kali lipat dari kepunyaan dahulu. Saudara tahu gak bagaimana caranya? Setelah Ayub berdoa, peduli kepada sahabat-sahabatnya. Supaya sahabat-sahabatnya tidak kena hukum daripada Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Saudara tahu nggak? Titik terendah dari hidup Daud. Seorang yang bernama Daud. Di mana? Saudara tahu di mana? Di Siklak. Di Siklak, saudaraku. Ya kan? Ketika saudara, ya kan? Orang Amalek. Ya. Menculik daripada istri dan anak-anaknya. Menculik istri dan anak-anak semua pengikutnya. Dia kehilangan keluarganya. Bahkan kehilangan semua harta bendanya. Dan orang-orang kepercayaannya, semua pengikut dia, rame-rame mau bunuh Daud. Dia sampai titik terendah. Saudara tahu gak bagaimana Daud bisa memulihkan keadaannya. Mengembalikan lagi saudara. Menaklukkan Amalek. Lalu mengambil balik keluarganya. Seluruh harta bendanya, bahkan harta kekayaan daripada Amalek. Saudara tahu gak bagaimana? Pada waktu itu Daud menguatkan dan meneguhkan hatinya. Dia berdoa pada Allah dan menguatkan dirinya. Lalu setelah itu saudara, dalam perjalanannya sudah dapat petunjuk Tuhan untuk mengejar orang Amalek. Di tengah jalan, saudaraku, dia melihat ada seorang pemuda yang sedang kelaparan, sedang sakit. Orang kalau lagi ngejar pasti butuh kecepatan. Butuh waktu yang lebih cepat supaya yang dikejar tidak terlalu lari terlalu jauh. Apa yang dibuat Daud? Daud peduli pada sesamanya. Dia bilang sama rombongan, kita stop dulu. Ini ada orang butuh ditolong, kita harus tolong dia. Ditanya, ya kan? Kamu kenapa? Aku 3 hari tidak makan. Kamu siapa? Dikasih makan saudara. Lalu ditanya, kamu siapa? Saya ini adalah ya kan budak dari Amalek. Amalek. Ya, yang gini-gini dicerita. Lalu dia tanya, kemana larinya orang Amalek itu? Ditunjukin arahnya. Saudara, setelah itu rupanya karena dia peduli kepada pemuda ini, Daud jadi tahu kemana arah daripada larinya orang Amalek. Dia kejar. Saudara, ketika kita peduli dengan sama, ketika kita dalam keadaan sulit sesulit-sulitnya, memang harus kita tolong diri kita. Karena yang bisa nolong diri kita, ya diri kita kata orang. Tetapi saya mau bicara satu hal. Yang bisa nolong diri kita itu Tuhan. Caranya adalah kuatkan iman saudara kepada Tuhan. Minta petunjuknya. Yang kedua, peduli pada orang lain. Katakan amin saudara. Sementara kita sedang menantikan pertolongan Tuhan. Mari saudara, saya sudah melihat ketika saya dalam pergumulan sangat berat. Selalu saya nanya, Tuhan, kira-kira apa yang saya harus buat untuk bisa menyentuh hati seseorang yang membutuhkan pertolongan Tuhan? Pakai aku untuk tolong orang itu. Karena aku butuh pertolongan Engkau Tuhan. Berikan aku tugas untuk bisa bantu seorang yang dimana bantuan itu menyentuh hati dia, yang membuat dia memuliakan Tuhan. Dia tahu ini kebaikan Tuhan. Kalau saya sampai dapat ketemu orangnya saudara yang saya bisa lakukan buat itu, saya tahu bahwa pergumulan saya sudah selesai. Sudah beres. Walaupun belum beres. Saya tahu pasti Tuhan tolong. Tinggal tunggu waktu Tuhan saja. Itu semuanya terbukti. Saya khotbah hari ini saya semangat sekali. Saya hanya ingin saudara bangkitkan saudara. Ayo hidup dalam pengharapan. Orang yang punya pengharapan adalah orang yang menantikan pertolongan Tuhan. Orang yang menantikan pertolongan Tuhan, dia akan lakukan 2 hal. Dia akan kuatkan diri dia. Dia akan peduli dengan sesamanya. Saya berdoa, biar janji Tuhan digenapi dalam hidup saudara.
Mari kita akan bangkit berdiri, kita akan berdoa bersama-sama. Haleluya. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Tutup mata Ibu Bapa. Apakah saudara sedang menantikan janji Tuhan itu digenapi? Apakah saudara sudah doakan janji itu? Apa yang harus kita lakukan ketika kita menantikan janji Tuhan? Kuatkan, teguhkan hatimu. Biarlah pikiran damai sejahtera menguasai hati dan pikiran kita. Supaya kita punya kuasa atas iblis. Dan juga biarlah kita akan bisa melihat kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita. Yang kedua, peduli dengan sesama. Peduli. Tuhan, aku berdoa Bapa dalam nama Yesus. Biarlah firman-Mu, khotbah ini mengubah setiap kami Tuhan. Menjadi satu khotbah ya Tuhan. Yang akan mengubah, memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini Tuhan kami bawa ya Tuhan hidup kami kepadamu. Tolong kami Tuhan. Tolong umat-Mu ini. Tolong Tuhan. Tolong anak-anak-Mu ini. Jawab doanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Setiap kali kami makan perjamuan kudus kami ingat kami punya Yesus yang mengasihi kami. Yang mati di salib, darahnya curahkan untuk menebus dosa kami. Dan bangkit pada hari ketiga. Naik ke surga menyediakan tempat buat kami. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu Yesus akan mengambil roti. Dan sudah itu yang mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan kamu. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalamnya. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru dimeteraikan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis seperti Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini. Sampai Yesus datang menjemput yang permain dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.